ada ijazah ya, Gajah Mada yang dikirimkan kepada saya. Kalian lihat sendiri, inilah tampilan ijazah pada tahun 1986. Lihatlah fontnya ya kan, jauh sekali dari font Times New Roman. Coba kita perhatikan pada ijazah Joko Widodo. Wah, ini kan sudah Times New Roman. Terus di sini kita lihat situ sudah warna keemasan. Nah, ini sudah lebih modern ini logonya ini. Nah, saya mempertanyakan, kita memerlukan dokumen ya, dokumen resmi UGM, kapan dimulai dibolehkannya foto ijazah ya menggunakan kacamata. Kalau ini ada, maka ini pasti palsu ya. Nggak perlu pakai analisa font, analisa teknologi, indetaan. Ini saja kalau kita dapat argumen, dapat dokumen ya yang membuktikan bahwa pada saat itu tidak dibolehkan penggunaan kacamata, maka ini 11.000 triliun palsu. Gitulah Pak. Kalau memang bukan alumni Gajah Mada, ya sekaranglah saatnya untuk mengatakan yang sesungguhnya. Semoga Pak Jokowi ya cepat mengakui apa yang sebenarnya terjadi ya Pak, karena tidak ada alumni UGM yang malu-malu kucing mengaku sebagai alumni UGM, justru bangga. Karena apa? Masuknya susah ya, saat itu terutama masuknya susah, apalagi lulusnya ya. Jadi dia bangga, mana ijazahmu ini. Begitu seorang alumni Gajah Mada itu pasti bahkan overconfident ya, sangat percaya diri. Karena tadi itu saya bilang masuknya susah, apalagi keluarnya. Jadi bukan ketika diminta, mana apa ijazahnya Pak, tunjukkanlah. Lah siapa yang mendalilkan? Itu yang yang membuktikan. Itu bukan tipikal seorang alumni Gajah Mada Pak. Seorang alumni Gajah Mada pasti dia bangga dengan alma maternya, karena apalagi dulu masuknya susah sekali. Gitulah Pak. Kalau memang bukan alumni Gajah Mada, ya sekaranglah saatnya untuk mengatakan yang sesungguhnya. Kan gitu Pak Joko Widodo kan. Ini ada lembar ijazah, bukan lembar ya, ijazah ya, Gajah Mada yang dikirimkan kepada saya di X ya. Inilah tampilan, kalian lihat sendiri, inilah tampilan ijazah pada tahun 1986 ya. Ini orang tuanya katanya ya yang mengirim ini. Inilah orang tuanya lulusan sarjana kehutanan. Lihatlah fontnya ya kan, jauh sekali dari font Times New Roman. Dia lulus 4 Agustus 1986. Bentuknya pun masih seperti ini ya. Lihat logonya pun masih sederhana, belum ada watermark logo UGM itu yang berkilau-kilau ya, cantik keemasan gitu. Coba kita perhatikan pada ijazah Joko Widodo. Wah, ini kan sudah Times New Roman. Terus di sini kita lihat situ sudah warna keemasan. Nah, ini sudah lebih modern ini logonya ini. Logo di ijazahnya Pak Joko Widodo ya, kalau ada, kalau nggak kebanjiran atau kebakaran atau yang lainnya ya. Nah, ini yang akan kita berikutnya. Nah, di sini juga tampilan fotonya yang diakui sebagai Pak Joko Widodo ini kok kacamata. Saya juga bingung ya, waktu saya lulus 98 tahun 1998 sebagai seorang sarjana teknik elektro, itu semua teman-teman ya foto ya tidak ada yang berkacamata gitu loh. Jadi kenapa dia dilarang? Ya karena untuk identification. Jadi alasan ilmiah ya, karena muscle dari di sekitar mata kita itu ketika difoto itu akan ditutupi oleh baik lensa maupun frame kacamata itu. Padahal itu di sekitar mata itu penting sekali untuk identifikasi, karena itu otot-otot kunci juga dalam identifikasi manusia. Makanya secara ilmiah itu memang nggak boleh gitu loh. Karena di sekitar mata itu adalah banyak titik-titik kunci yang bisa dipakai untuk menentukan atau mengidentifikasi orang tersebut. Nah, herannya pada tahun 1985 kok ini boleh ya.
Saya bingung. Pada saat 1998 saja saya lulus, itu ketat sekali, gitu, ketat sekali. Tidak ada yang berkacamata, ya harus dilepas, gitu. Nah, saya mempertanyakan, kita memerlukan dokumen, ya, dokumen resmi UGM, kapan dimulai dibolehkannya foto ijazah, ya, menggunakan kacamata. Ini penting ini. Ya, kalau kita sudah dapatkan dokumen resmi dari UGM, saya cari-cari tidak ada, yang sudah tahun 2020-an, ya. Kalau ini ada, maka ini pasti palsu. Ya, nggak perlu pakai analisa font, analisa teknologi, ink data analysis, terus radiokarbon C14 dating analysis, itu nggak penting. Ini saja kalau kita dapat dapat dokumen, ya, yang membuktikan bahwa pada saat itu tidak dibolehkan penggunaan kacamata, maka ini 11.000 triliun palsu. Ya, cuma ketika ini ditampilkan nanti di persidangan, tidak boleh pakai mata visual gitu, mata visual. Kita harus buktikan secara ilmiah bahwa ini adalah kacamata. Ya, oleh karena itu kita pakai program gitu loh, ya. Jadi kalau di persidangan, dari mana Anda tahu? Pasti hakim mengatakan itu. Dari mana Anda tahu itu dia menggunakan kacamata? Ya karena saya lihat Pak, itu kacamata, nggak boleh begitu, ya. Kita harus menggunakan objektivitas metode ilmiah untuk mengatakan bahwa itu adalah kacamata. Tapi sebelumnya, ya, kita lihat dulu bagaimana kita menjejak, ya, perbedaan ini watermark logo UGM ini yang sudah sangat cantik ini di ijazah Joko Widodo. Coba kita pakai program untuk melihatnya lebih dekat, ya. Kalau ini yang yang dikirim, ya, kepada saya dengan ijazah tahun 1986. Nah, ini programnya saya buat, sudah saya siapkan. Terus ini Joko Widodo. Coba kita zoom dulu ini, kita filter pakai bilateral filtering, kita lihat, ya. Nah, inilah dia logonya di 1986. Watermark logo UGM, ya, kehijauan, tetapi tidak ada warna keemasan, ya, seperti logo UGM modern seperti di ijazah saya, ya, 1998 sudah sangat keren. Kalau ini masih sangat sederhana, hijau saja gitu, ya. Ini sudah ada keemasan, ya, kuning di sini. Kita lihat grafiknya juga berbeda, ya, distribusi RGB, ya. Tetapi karena ini hanya ditampilkan di layar, ya, di layar ketika alumni yang katanya temannya Pak Joko Widodo, tidak ada mereka pegang begini ijazahnya Pak Joko Widodo, cuma ditampilkan dalam proyektor atau monitor gitu, dalam bentuk soft copy, itu pun ya cuma ditampilkan begitu aja gitu. Kalau bisa kita pegang, ya, ijazahnya Pak Jokowi, kita scan gitu dari primary source, maka bisa kita analisa distribusi warna dari logo UGM-nya ini, ya, ngapa dia warna keemasan. Sebenarnya bisa, ya, dari logo ini juga bisa kita analisa. Cobalah ini bandingkan, ya, 1986 dengan 1985 kan. Nah, inilah dia. Kan sangat berbeda, ya. Ini ada benar hijau seragam warnanya. Kalau ini distribusi RGB-nya juga berbeda, ya. Ini lebih seragam grafiknya, ya. Ini lebih banyak puncak-puncak, itu menandakan banyak warna di situ, banyak warna, konten warna di sini, ya. Kalau ini lebih seragam dia, grafik distribusi RGB-nya. Nah, inilah dia. Di sini saja sudah menimbulkan, ya, memperkuat analisa saya tentang font, ya, di mana pada saat itu memang penggunaan font itu sangat langka, kalaupun ada, ya, di Amerika mungkin atau di Inggris dalam bentuk cetakan, ya, bukan software, ya. Nah, inilah kita lihat distribusi ini sudah keemasan, ya, sudah keemasan di ijazah Joko Widodo yang 1985. 1986 saja ini masih begini seragam dia, masih watermark, ya, hasil percetakan dan warnanya warna hijau gitu. Inilah salah satu memperkuat argumentasi saya, ya. Nah, ini dari sisi logo, ya, logonya coba kalian lihat kan,
Tapi mereka bisa nanti membantah. Itu kan karena apa? Seperti Muhammad Nur Al-Azhar di kasus Jessica itu menipu dengan cara seperti itu ya. Karena kita nggak bisa pegang video CCTV-nya, dia bisa banyak sekali alasannya. Itu karena monitor, itu karena kamera menyuting hasil monitor, gitu-gitu deh pokoknya. Ya, ruwet pokoknya kalau sudah berbohong itu ya. Nah inilah, itu juga nanti dipakai alasan itu, padahal kadang nggak dikasih gitu loh, ya kan? Sama seperti kasus ijazah palsu Joko Widodo ini ya, memperpanjang, memperumit proses, padahal gampang sekali prosesnya. Tunjukkan siap diuji, atau ya sudah mengaku bahwa ijazah saya palsu, skripsi saya palsu, kan cuma 2 opsi itu saja. Kalau menunjukkan siap diuji secara ilmiah, karena kalau dari watermark logo UGM ini saja, analisa saya semakin kuat gitu loh. Ya, karena tahun 1986 saja, ya nggak seperti itu logonya. Terdistribusi seragam, ya seragam dia, ya hijau-hijau saja gitu. Kalau ini kan enggak, ya distribusi warna kuning itu menimpa ke warna hijau seperti emas gitu ya. Itu saja sudah memperkuat analisa kita. Nah, bahkan sekarang saja ya, saya kira ini tahun 2021 di teknik ITB ya, kalau ini masalah kacamata ya, itu ternyata masih berlangsung syarat itu gitu loh. Makanya saya bingung kok ada ijazah seseorang yang menggunakan kacamata fotonya ya. Sementara di ITB saja itu di UI nih ya, di UI Fakultas Teknik UI pakaian formal dan tidak berkacamata. Kenapa UGM berubah dan kapan? Itu kita ininya sejak kapan berubah? Jadi kalau kita bisa dapatkan dokumen dari UGM itu ya, karena UGM belum tentu mau terbuka ya untuk membuka syarat itu. Harusnya kan terbuka saja kalau benar kan ijazahnya Jokowi kan. Nah, karena zaman saya itu nggak boleh gitu, ketat sekali. Bahkan jilbab pun nggak boleh karena telinganya pun harus dibuka zaman itu kan. Karena memang secara ilmiah bentuk telinga itu merupakan data juga ya, data yang penting untuk identifikasi. Terus bentuk rahang itu penting ya, otot-otot sekitar mata itu penting gitu loh. Bukan karena apa-apa, ya memang itu penting untuk data ya, untuk identifikasi. Bingung kita, tiba-tiba saya lihat di UGM ya, lain sendiri dia, lain sendiri, tidak memakai kacamata hitam. Saya juga bingung, sejak kapan ini berubah UGM ini ya? Tidak memakai kacamata hitam. Yang lain, universitas yang lain yang saya survei, bahkan saya sampai tanya itu ke ChatGPT, universitas apa saja yang membolehkan kacamata syarat yudisium? Katanya kasusnya kasus Joko Widodo yang membolehkan. Waduh ya, kacau ini. Nah ini kalau kita lihat di UGM, nah inilah syaratnya ya, tahun 2020 ya, tidak memakai kacamata hitam. Ada hitamnya, jadi boleh kacamata tetapi jangan hitam. Berarti kalau biru boleh ya, kuning ya, terus jingga atau apa itu ya kan, merah, kuning, hijau, pokoknya jangan hitam ya. Jangan pakai kacamata hitam. Kalau kalian pakai kacamata kuning, hijau, biru ya, keabuan, terus kacamata abu-abu boleh kalau menurut UGM ini, karena syaratnya tidak memakai kacamata hitam. Saya juga bingung sejak kapan ini berubah ya. Apakah berubah demi fotonya Joko Widodo? Kan bingung juga kita. Kacau, kacau. Coba kita tanya nanti pada saat halal bihalal ini sama apanya ya. Pertama, ada nggak foto ijazah yang berkacamata selain Joko Widodo di bawah tahun 90 lah dulu. Saya 98 aja harus dilepas kacamatanya kan gitu teman-teman itu ya. Tempat foto kan biasanya kita sama-samaan itu. Terus saya lihat juga ijazahnya yang punya berkacamata katanya dilepas tahun 98 ya. Kita tanyakan ya, sejak kapan itu boleh berkacamata asal jangan kacamata hitam di UGM. Kita akan tanyakan itu ke Bu Ova kalau ada ya. Jangan-jangan karena kita tahu nanti 15 April mau datang, nanti atar-atar pergi dinas kemana-mana, ya kan? Atau kita dihadang nanti di apa itu oleh Satpam, di apa itu, di depan gerbangnya itu kan, gedung pusat itu, tempat rektor itu. Ya jangan begitulah,
Ya kita kan datang mau nanya, ya terutama ini foto ijazah berkacamata ini sejak kapan? Ada nggak di zaman di bawah tahun 90 ada foto ijazah berkacamata? Atau hanya spesial untuk Joko Widodo yang akan menjadi pada saat itu sudah tahu mau jadi presiden kan? Itu juga, aduh tahe. Yang lain pun nggak boleh.